Pak Ronald sudah bergabung dengan kita. Pak Ronald ini adalah pembina dari Panti Rehab Narkoba yang ada di Cianjur, ya. Pak Ronald, bolehkah bersaksi pada kita semua supaya kita bisa disegarkan dengan pengalaman Pak Ronald? Shalom, terima kasih Pak Heru dan saudara-saudara kasih di dalam yang ikut di dalam pelayanan doa pada hari ini. Mohon maaf saya terlambat karena ada tamu dari Kementerian Sosial. Ini juga masih ada, cuman terpaksa saya harus tinggalkan dan memprioritaskan di dalam persekutuan pada hari ini. Saya mau bersaksi mengenai terjadinya musibah atau badai, kita sebutkannya badai ya, badai COVID yang terjadi di Yayasan Penuai Indonesia. Yayasan kami melayani mereka yang terkena kecanduan narkoba dan juga melayani mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau disabilitas mental. Seperti diketahui, dari 10 orang pengguna atau penyalahguna narkoba yang menjadi pecandu, 5 orang itu sudah pasti mengalami gangguan kejiwaan. Saat ini klien kami di NAPSA ada sekitar 18 orang, sebelumnya lebih banyak waktu terjadi masalah COVID, akhirnya keluarga menarik pulang. Terus kemudian yang di disabilitas mental itu ada 130 orang. Dengan staf semuanya sekitar ada 200 orang. Staf dan keluarga yang tinggal di dalam yayasan ada sekitar 200 orang. Pada 5 Juli ya. Pada 5 Juli salah satu klien di disabilitas mental atau mereka yang mengalami gangguan mengalami dua orang mengalami flu dan pilek sampai hidungnya itu ngucur terus. Nah, dengan melihat seperti itu, karena di dalam 1 tahun ini kami juga sangat ketat memberlakukan SOP untuk pencegahan COVID, saya memerintahkan kepada perawat untuk dilakukan swab antigen. Nah, setelah dilakukan swab antigen, ternyata klien tersebut positif. Nah, di situ saya langsung galau ya, ini terjadi juga nih pasti. Ini pasti nggak satu. Akhirnya yang 1 orang itu kita pindahkan ke fasilitas NAPSA, di karantina di sana. Ya, terus apa yang kami lakukan? Kami melakukan swab antigen kepada teman-teman sekamarnya dahulu. Dari situ terjadi lagi positif, ada 3 orang teman sekamarnya. Dan kemudian dipindahkan ke fasilitas NAPSA. Karena melihat seperti itu, kami melakukan tracing lagi. Siapa yang berhubungan dekat dengan kesehari-harian dengan ketiga orang tersebut. Begitu kita tracing lagi, kita lakukan swab antigen pada dimulai dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam, 15 orang terkonfirmasi positif COVID. Dan itu semuanya dipindahkan ke fasilitas NAPSA. Nah, setelah itu keesokan harinya, sebelumnya kami memang mendapatkan bantuan dari Yayasan Bethesda, Ibu Yani Lim, APD ya. Nah, mulai besoknya seluruh staf kita wajibkan untuk memakai APD lengkap dengan face shield, masker double, semuanya. Dan besok paginya kita melakukan swab secara keseluruhan pada klien.
Ya, dan di hari yang sama memerintahkan kepada staf yang berkeluarga tidak boleh pulang ke tinggal bersama dengan keluarganya. Jadi kita pisahkan. Nah, terus kemudian di hari kedua tersebut kita swab antigen, tambah lagi 16 orang. 16 orang, berarti dari 16, 30, 32 ya. 32 orang di hari yang sama. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk seluruhnya diisolasi, artinya tidak boleh keluar, tetap di kamar masing-masing. Nah, 32 orang. Nah, dari 32 orang yang lainnya negatif. Nah, di sini kami mengalami perawat ada tiga orang, tetapi yang lainnya itu adalah awam yang melakukan pelayanan sosial untuk mereka yang terkena gangguan nafsa dan mereka yang terkena gangguan kejiwaan. Psikiater kami hands up untuk masalah ini. Jadi diperintahkan untuk berhubungan dengan dokter puskesmas atau satgas COVID terdekat. Karena bukan wewenang beliau untuk memberikan resep ataupun obat atau apapun, saran apapun juga berkaitan dengan COVID. Pada akhirnya kami berhubungan dengan puskesmas. Puskesmas hanya minta data, nama, by name, by address. Berikut dengan NIK dan NIK KTP dan NIK KK, nomor KK-nya. Setelah kami laporkan, puskesmas mengatakan kami tidak punya obat sama sekali. Bayangin, ini hari pertama sampai dengan jam 10, hari kedua kami lakukan laporan, terus puskesmas hanya mengatakan kami tidak punya obat sama sekali. Terus kami akan melakukan PCR 1 minggu setelah hari laporan tersebut masuk. Aduh, ini benar-benar membuat lemas. Nggak ada alternatif, tidak ada. Karena yang diisoman di puskesmas pun, di tempat fasilitas isoman yang milik pemerintah pun, obat juga sudah tidak ada. Jadi mereka hanya menyediakan tempat saja, sudah tidak ada obat sama sekali. Nah, pada akhirnya kami kembali ke fasilitas, berupayalah untuk membeli obat dari luar. Kami membeli di seputar Cianjur, kami membeli di seputar Cipanas, kami membeli di Jakarta, semua dengan harga yang luar biasa. Pada akhirnya di hari ketiga kami meminta kepada puskesmas, sebenarnya ini obatnya apa? Akhirnya diberikan melalui WA, berikan obat ini. Tidak dikasih tahu berapa kali pakai, semua segala macam. Beruntung pada saat yang sama saya berhubungan dengan Ibu Yani Lim. Ibu Yani Lim memberikan informasi, inilah obatnya, dosisnya pemakaian sekian. Dan kami mencoba untuk seperti itu. Di hari ketiga, masuk ke di hari ketiga. Di hari ketiga barulah klien tersebut diberikan obat yang bisa kita dapatkan. Obat, vitamin, obat itu juga hanya antibiotik saja. Antibiotik, tidak mendapatkan obat antivirus, semua segala macam. Padahal klien kami memiliki komorbid, banyak sekali yang memiliki komorbid ya, darah tinggi, macam-macam, dengan segala macam. Pada akhirnya di saat yang sama saya memerintahkan staf untuk segera mempersiapkan oksigen. Kami memiliki 3 tabung oksigen besar, yang paling besar, dan juga untuk mempersiapkan regulatornya. Setelah itu kita lakukan swab antigen lagi di kamar kepada klien yang memiliki gejala. Yang memiliki gejala, ada yang panas, demam, panas, pilek. Nah, ini kita antigen lagi di banyak kamar dan ternyata positif. Kami pindahkan lagi
ke ke fasilitas di Napsa, karena kita punya 2 fasilitas yang berbeda di dalam satu lokasi. Di hari ketiga itu bertambah lagi sekitar 10 orang. Ya, sekitar 10 orang. Ini belum ada obat nih untuk yang 10, baru kita tanganin yang 32 ini. 10 orang. Terus kemudian kami mulai mendapatkan obat dari beberapa apotek dengan harga yang luar biasa. Nah, terus kemudian saya juga bisa mendapatkan Ivermectin ya. Dari salah satu apotek kita beli 5 botol. Tapi tidak disertakan cara pakainya. Nah, kemudian kami meminta kepada puskesmas, ini Ivermectin boleh diberikan, mereka tidak mau merekomendasikan sama sekali Ivermectin tersebut. Cara pakainya semua mereka tidak. Psikiater kami juga tidak mau memberikan rekomendasi apapun berkaitan dengan Ivermectin. Karena tidak mendapatkan rekomendasi apapun juga, akhirnya saya mendapatkan literatur Ivermectin untuk pencegahan. Akhirnya seluruh staf diberikan Ivermectin yang melayani. Ivermectin 1 minggu 2 kali, 1 butir. Nah, di hari keempat bertambah, di hari kelima bertambah, di hari ke-6 kosong, di hari ke-7 bertambah, terus bertambah. Yang akhirnya pada hari ke-14 itu totalnya adalah 63 orang. Nah, di hari ke-5 staf kami 2 orang terpapar COVID karena melayani. Terus kemudian berturut-turut hari ke-7, hari ke-9, dan hari ke-12 totalnya adalah 10 orang. Yang laki-laki terpapar COVID. Sehingga di hari ke-14 itu sudah 63 ditambah 10 orang staf yang terpapar COVID, artinya 73 orang. Staf yang melayani artinya dengan 100 lebih, artinya sudah mendekati setengah populasi yang terpapar COVID. Kami harus melayani sekian banyak orang, melayani makannya mereka, memberikan makan, memberikan obat, mencuci pakaian mereka, bagi klien yang belum bisa melayani sendiri, kami harus mencebok, ya ini tinggal 4 orang. Yang putri tetap melayani putri ada 3 orang, dan itu tidak boleh keluar dari fasilitas. Itulah yang terjadi. Jadi badainya begitu luar biasa. Pada akhirnya di saat kami tinggal berempat, saya sendiri mengalami satu keputusasaan yang luar biasa. Sehingga saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalaupun Kau izinkan saya positif, jangan sekarang. Jadikan biarlah saya orang terakhir setelah semuanya sembuh. Dan di saat berbicara dengan Mami Yani marah, tidak boleh Ronald berdoa seperti itu. Dan Mami Yani membawa saya di dalam doa untuk merubah apa yang saya bawa di dalam doa, karena memang udah putus asa sekali. Putus asa, capek, karena mulai dari jam 6 pagi kita memakai APD dan baru melepas APD itu jam 6:30 malam. Nah, inilah yang akhirnya Mami Yani membawa dalam doa, supaya apa yang pernah dibawa di dalam doa dirubah untuk tetap sehat, tetap negatif sampai badai ini selesai. Dan puji Tuhan, doa itu saya imani kembali, dan Tuhan mengizinkan saya tetap sehat sampai dengan hari ini. Di hari ke-14 setelah berbawa doa itu, mendapatkan ilham. Saya percaya bahwa itu Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya, sehingga saya menelepon
petugas dokter puskesmas. Dok, bisa keluarkan resep untuk membelikan obat antibiotik untuk 53 orang karena pada hari ke-14 itu ada yang sudah negatif. Untuk 53 orang. Belinya bagaimana? Tolong minta 50 box keluarin. 50 box antibiotik. Beliau mau membuat resep, tetapi waktu ditebus di Jakarta hanya diberikan 5 box. Keesokan harinya saya minta lagi kepada dokter, dok, tolong buka resep untuk 53 orang satu-satu sesuai dengan kebutuhannya obat dan vitamin. Dan Tuhan menggerakkan dokter tersebut, dia buka resep untuk 53 orang ditulis satu persatu. Dan pada saat itu saya rencana mau ke Jakarta mencari obat, tapi Tuhan berkata lain, coba kamu cari di apotek yang terdekat Kimia Farma. Saya mencoba taat. Pada saat itu saya datang ke Kimia Farma dan ternyata obatnya ada. Dan kita tidak perlu membeli dengan harga yang luar biasa seperti yang beredar di luaran. Tetapi obat pengencer dahaknya tidak ada, tapi antibiotik ada, semua vitamin ada. Pada akhirnya kami terselamatkan. Akhirnya mulai klien mendapatkan obat secara benar ya, dengan dosis yang benar, semua segala macam. Terus kemudian di hari ke-14 kita juga mendapatkan hasil PCR dari puskesmas. Itu rata-rata klien city value-nya adalah 22 dan yang tertinggi itu city value-nya 28 ya. Jadi semuanya di bawah 30. Dan kami juga melakukan pengecekan saturasi kepada setiap klien. Kalau puskesmas mengatakan kalau di bawah 90 sudah harus bawa ke rumah sakit. Dan ternyata banyak sekali klien kami yang saturasinya di bawah 90. Akhirnya kita buat satu ruangan dengan tempat tidur itu dengan 3 tabung oksigen besar untuk 6 tempat tidur dengan regulatornya seperti itu. Jadi kami dipandu oleh puskesmas. Satu jam pertama dengan ukurannya 15 liter per jam. Tekanannya ya. Terus kita laporkan, setelah itu diturunkan, cek saturasinya. Ternyata saturasinya berhasil naik dalam 1 jam itu menjadi 95. Nah setelah itu puskesmas turunkan ininya menjadi 10 liter selama diawasi selama 2 jam. Setelah itu cek saturasi. Setelah cek saturasi turun menjadi 93. Nah, tetapi dipertahankan. Oke, akhirnya diberikan terus dan bergantian kepada klien. Mereka yang lewat masa 4 jam diberikan oksigen dan bisa bertahan sampai dengan 93, itu dikembalikan lagi ke ruangan isolasinya, diganti dengan klien yang saturasi oksigennya di bawah. Kami mengalami klien itu jadi wabah COVID ini bukan hanya di saat mereka positif. Ya, kami melakukan pelayanan kepada mereka dengan melakukan irigasi atau pembersihan lubang hidungnya dengan NaCl. Jadi pakai suntikan besar, terus kita miringkan, kita semprot. Jadi isi semprot itu 3-4 kali. Nah ini kebanyakan staf kami terpapar COVID di saat melayani klien untuk irigasi tersebut. Kenapa? Karena waktu disemprotkan itu kan keluar cairan, ingusnya semua segala macam. Ternyata itu virusnya yang paling banyak. Jadi untuk saudara-saudara terkasih, jika melakukan irigasi kepada keluarga kita, jika ada yang terkena, biarkan dia melakukan sendiri.
Karena kami yang memakai APD, ya masih memakai APD semua, pakai face shield, bahkan kita udah ganti face shield kita dengan yang model kacamata semua segala macam. Dan itu semuanya terkena karena melakukan layanan irigasi kepada klien yang positif. Seperti itu. Nah ini satu hal yang perlu. Jadi kalau memang mau melakukan, biar dia melakukan sendiri di atas wastafel mungkin ya. Yang setelah itu wastafelnya disemprotkan disinfektan. Setelah selesai dicuci diberikan disinfektan. Dan peralatannya juga dicuci dengan sabun semua segala macam. Nah ini. Terus efektif atau tidak? Efektif. Efektif karena itu memang melonggarkan, mengeluarkan cairan ya. Mereka yang tidak batuk akhirnya mereka mulai ngerasa jadi kayak berdahak, jadi ada yang ininya. Terus kemudian kami melakukan bagi yang sesak napas ya, karena saturasinya sudah rata-rata di bawah 90, tapi kalau mengalami sesak nafas Tuhan juga memberikan hikmat. Ada yang WA kepada saya, berikan penguapan, jadi bukan di air panas baru ditaruh kayu putih, bukan, tapi masak air di yang sedikit aja dengan api kecil, terus giling cengkeh itu dibikin bubuk halus, dimasak dulu. Terus kemudian di saat mereka mendapatkan penguapan itu hanya pakai handuk jadi memanjang. Dia nggak perlu di depan kompor, di depan di atasnya itu. Jadi jarak setengah meter dari ini pakai handuk, hawa dari panci tersebut bisa dihirup, tapi itu panas dan cukup bagus. Dan itu lakukan 10 menit. Dan ini sangat membantu karena klien kami juga banyak juga yang disabilitas itu asma. Nah itu yang terjadi. Terus pengalaman kedua untuk bagaimana menyelamatkan mereka yang negatif. Di 14 hari pertama sebenarnya kalau sebelumnya kami mengalami pemahaman ini mungkin nggak nyampe 63 orang terpapar COVID. Nah di hari ke-14 inilah baru Tuhan memberikan hikmat, berikan kepada mereka vitamin D3. Nah, vitamin D3, terus kemudian vitamin C, ya, sama vitamin E. Nah, kebetulan kami di hari ke-14 itu datang bantuan dari Kementerian Sosial, vitamin E, dan vitamin C. Nah, untuk vitamin D3 ini, psikiater kami memberikan saran bagi yang negatif tapi satu kamar, diberikan 15.000 IU satu hari. 15.000 IU. Jadi karena kami memiliki yang 5.000 IU, itu diberikan 3 pagi, siang, sore kepada klien. Dan ini puji Tuhan yang diberlakukan preventif seperti itu, yang dalam satu kamar ada yang positif tapi dia negatif antigen dan diberikan vitamin seperti itu, ternyata membuat klien tersebut tetap negatif. Bahkan yang udah usia lanjut pun yang ada di dalam kamar itu tetap negatif karena pertolongan. Nah ini mungkin satu pengalaman buat Bapak Ibu semua. Jika dalam satu keluarga terkena positif COVID, persiapkan vitamin D3 dan itu selama 1 minggu ya. Setelah itu baru turun ke 10.000 dan saat ini bagi klien yang sudah 1 bulan itu diberikannya hanya 5.000 IU aja satu hari. Seperti itu. Dan yang terakhir saya hanya mau memberitahu, berhati-hatilah kepada saudara kita yang mengalami gejala COVID tapi sudah pulih. Di hari ke-14 itu jangan kita lalai. Ya, jangan kita lalai karena itu ada siklon yang kami alami. Jadi setelah negatif
itu mereka bisa mengalami sesak napas yang luar biasa. Satu klien kami mengalami saturasi 65 dan terpaksa saya harus bawa ke rumah sakit dan terselamatkan. Yang lainnya juga mengalami hal yang sama, kita bawa ke rumah sakit dan bisa diselamatkan. Di dalam 2 minggu itu banyak sekali yang saat bergejala udah kita tolong, mereka mengalami batuk pilek ya dan sesak napas. Dan dokter hanya mengatakan jangan berikan apa-apa, obat COVID sudah cukup, berikan dekolsin saja. Dekolsin, obat batuk dekolsin. Tetapi vitamin tetap berjalan. Dan puji Tuhan semuanya bisa tertolong. Semuanya yang mengalami batuk begitu besar bisa tertolong. Bagi yang sesak napas, jika darurat boleh diberikan napasin. Tetapi kalau saturasinya sudah turun, tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan pertama. Jadi itu, Ibu Yani juga memberikan bantuan yang luar biasa di dalam masa itu. Kami ingat dari 60 APD yang kami miliki, 3 hari semuanya udah robek-robek. Dan Ibu Yani langsung mengirimkan lagi APD bagi kami untuk dipergunakan. Jadi APD itu karena terbatas ya, habis selesai pakai kita semprot disinfektan dan dijemur. Dijemur, besok dipakai lagi, dijemur, besok dipakai lagi. Dan setelah mendapatkan bantuan tambahan dari Ibu Yani, kita bisa mempergunakan APD itu, selesai dicuci. Itu pengalaman dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Ronald, luar biasa ya, karena ini kan komunitas yang sudah tertutup ya, lalu kemudian kena COVID di dalam. Wow, itu mungkin suasananya bagi yang lain jadi kayak horor ya Pak ya. Horor Pak. Oke, sekarang kasih kesempatan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bayangkan saudara, kalau satu keluarga satu kena aja sudah heboh ya, 2 kena, 3 kena. Itu Gloria Atmaja itu 8 orang, satu keluarga 8 orang 6 kena. Ya, adik saya satu rumah 12 orang 6 kena. Itu aja sudah hebohnya minta ampun. Ini orang ratusan, 200-an lebih, ada berapa, 60 atau 70 tuh yang totalnya 73 kena. Dengan wow. Ya, dan 73 orang tuh apa bisa Pak disuruh diam di dalam kamar tanpa keluar? Nah ini sebenarnya kembali lagi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi di saat masa seperti itu seringkali Ibu Yani menghubungi, terus kemudian kita berdoa, dia mendoakan semua segala macam, dan ada staf yang di sekitarnya kita ikut berdoa semua segala macam. Terus dari teman-teman yang lain juga ikut mendoakan. Jadi kekuatan doa itulah sebenarnya yang mampu. Biasanya di klien itu 1 bulan 5-10 klien tuh mengalami gangguan. Dan kalau mengalami gangguan itu sulit sekali. ya, karena mereka gangguan psikotik. Tetapi di dalam masa pandemi ini bahkan sampai dengan hari ini tidak ada satupun klien yang mengalami gangguan. Puji Tuhan. Ya. Dan yang luar biasa, tidak ada satupun yang meninggal dunia ya Pak, semuanya sembuh. Amin. Ya, jadi itu perlunya oksigen di rumah. Dan mungkin kalau memang mengalami COVID, saya sih menyarankan untuk setiap rumah memiliki swab antigen sendiri, karena itu mudah sekali mempergunakannya. Kalau misalkan saya nggak bawa sih ya, sebenarnya nanti di kesempatan yang akan datang saya akan kasih tahu bagaimana mempergunakan swab antigen itu. Aman, kita lakukan sendiri.
aman untuk kita lakukan sendiri. Iya. Seperti itu. Pada saat kejadian Pak Ronald ada di dalam panti itu dukungan dari orang luar itu kan datang dari Bu Yani sebagai pendoa ya. Tapi Betul. ada dokter pemantaunya yang lain nggak Pak? Dokter yang memantau perkembangan pasien? Jadi kalau psikiater sudah saya kasih tahu hanya hands up, bahkan stres dia. Pak Ronald, saya stres, jangan laporin saya katanya. Jadi dokternya stres. Iya, dia punya kekhawatiran, punya hati kekhawatiran yang mungkin sehingga dia menjadi cemas juga psikiater ini. Jadi akhirnya saya memutuskan hanya melaporkan yang baik-baik saja kepada beliau. Tapi saya berkomunikasi dengan dokter puskesmas. Jadi di saat ada yang emergensi, dokter ke puskesmas mau menjawab dan lakukan ini. Jadi itu yang lainnya tidak ada obat, tidak ada, kita sendiri tidak ada. Jadi dokter puskesmas juga tidak pernah datang kemari. Karena waktu itu di Cianjur juga menjadi daerahnya juga rawan. Terus kemudian yang datang kemari ini hanya petugas dari PCR aja yang diutus oleh dokter. Seperti itu. Iya, saudara, ini satu pelajaran buat kita semua ya. Kalau ada yang terpapar COVID, baik satu atau satu keluarga atau banyak orang dalam satu komunitas seperti kejadiannya Pak Ronald, nah di situ peranan pendoa syafaat itu ternyata penting. Kalau kita doa seperti saat ini kan kita doa tanpa pasiennya tahu, ya. Nah, mungkin yang diperlukan oleh pasien kalau kita bisa berdoa bersama mereka, tapi mungkin mereka juga nggak mau dalam kelompok ya. Jadi istri saya Tabita melakukan itu. Jadi secara personal pribadi di telepon diajak berdoa secara dari waktu ke waktu. Mungkin itu perlu dikembangkan. Doa ini bukan hanya secara kelompok, tapi doa dengan pasien. Kalau perlu personally, ya. Kemudian pada waktu kejadian itu, saya nggak tahu banyak detailnya kejadiannya Pak Ronald. Sebetulnya kami punya dokter-dokter pemantau Pak, anak-anak Tuhan. Jadi sebetulnya ada dokter Sugiarto itu merawat sampai 100 pasien lebih. Semuanya by WA, ya, by handphone. Tapi juga ada seperti Dr. Michael, ya, Dr. Michael itu terpapar long COVID. Tapi selama di rumah sakit, ya, kalau dia sudah bisa gerak sedikit aja, dia penginjilan ke pasien kiri, pasien kanan, Mbak. Sampai ada beberapa yang memang meninggal, tapi sudah dapat kabar baik. Nah, yang lain yang sembuh banyak juga. Begitu kondisinya sudah membaik, dia masih di ranjang rumah sakit, belum keluar, dia sudah memutuskan diri jadi dokter pemantau. Dan dia merawat sampai 300 pasien, Pak. Amin, puji Tuhan. Ya, jadinya ini perlunya network, perlunya jaringan ya. Jadi kalau ada yang kasus-kasus serupa, kita perlu komunikasi lewat network supaya Pak Ronald butuh dokter pemantau, ini ada dokter anak Tuhan, nah itu bisa kita kenalkan. Ya, jadi mungkin ini pengalaman buat kita semua, ya, kesaksian yang luar biasa. Apakah masih ada yang mau bertanya nggak sebelum kita akhiri? Kalau sudah nggak ada, saya kembalikan ke Bu Mayan. Puji Tuhan, luar biasa ya Pak Ronald ya. Luar biasa Tuhan kita yang dahsyat. Tentunya Pak Ronald menangani dengan hati dan Tuhan bertindak ya. Dan semuanya boleh terselesaikan. Dan kita juga bersyukur ya. Makanya kok Pak Ronald lama nggak muncul gitu. Ternyata banyak menangani. Ya, puji Tuhan.